Nah, memang perlu ada maintenance. Siapa yang di maintenance? Yang loss di kita adalah mereka tidak di maintenance, kemudian jalan sendiri, kita tidak tahu sampai mana itu kemajuannya. Maka konsekuensi dari saya adalah mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam terus berkarya. Hari ini saya bersama Bapak Hebi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, di mana sebelum baru kurang lebih satu minggu Pak Hebi ini dilantik. Dan pada saat dilantik, Wali Kota menyampaikan pesan cukup tajam. Ketika tidak mampu menjabat dan tidak mampu berprestasi, Wali Kota meminta untuk mundur. Nah, saya ingin menanyakan kepada Pak Hebi, sanggupkah Pak Hebi memegang amanah yang diamanahkan Wali Kota untuk jadi pelayan warga Kota Surabaya? Ya, sesuai dengan arahan Pak Wali Kota pada saat pelantikan, bahwa memang semua pejabat nanti akan ada perjanjian kinerja. Nah, perjanjian kinerja itu saya pikir cukup fair, karena dimanapun tempat kita bekerja itu seharusnya seperti itu. Jadi harus ada targetnya, apa target ke depannya, kemudian indikatornya apa yang harus dicapai dan sebagainya. Yang terpenting adalah bahwa target tersebut bermuaranya pada pelayanan masyarakat. Jadi di DLH ini ada beberapa pelayanan masyarakat yang memang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kebersihan kota, kemudian keindahan kota, taman dan sebagainya. Yang ketiga adalah penataan lingkungan dengan persetujuan lingkungan yang akan dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini. Nah, untuk yang kebersihan ini tentunya harus ada indikator. Berhasil dalam hal kebersihan itu apa? Satu, di sini untuk melayani masyarakat, kota ini kan kalau misalnya ukurannya bersih itu ya, pagi itu kan rojone ini rajanya Kota Surabaya ini kan masyarakat, warga. Jadi kita melayani pagi itu, begitu raja ini lewat, itu harus bersih. Makanya saya tetapkan ada indikator jam 6.30 kebersihan di Kota Surabaya di jalan-jalan protokol itu harus sudah tercapai. Ketika si rajanya lewat. Iya, si rajanya lewat ini. Kan kita pelayan ini, Pak. Nah, itu jadi ada indikatornya, jam berapa bisa bersih, 6.30. Nah, itu menjadi ukuran. Nah, kemudian ada lagi kebersihan. Yang belum dilaksanakan sampai sekarang ini adalah untuk pelayanan bulky waste sama electronic waste. Jadi bulky waste itu sampah-sampah yang besar-besar, spring bed, kemudian sofa, lemari es, terus kemudian lemari-lemari itu. ya. Nah, ini belum ada yang mengelola. Selama ini kan dibuang, kalau tidak ke sungai ya ke lahan kosong, kan seperti itu. Nah, ini akan kita ke depan nanti akan kita tangani itu. Kemudian, seperti apa Pak nanti penanganannya Pak? Nah, nanti akan kita buatkan suatu tempat yang dimana di situ tempat tersebut tempat untuk recycle atau apapun yang bisa mau menggunakan, misalnya kalau misalnya spring bed yang mau menggunakan logamnya siapa, yang mau ini silahkan diambil, seperti itu. Apa diambil gratis atau? Ya gratis Pak, kan nggak ada peraturan. Atau mungkin nanti bisa dijadikan sebagian dari bahan-bahan UMKM itu mungkin. Bisa jadi, silahkan nanti akan kita. Ya Pak, ini target tadi ya, saya ngomong target. Ya. Kira-kira target yang diamanahkan ke Wali Kota selain tepat waktu ya, ketika raja itu harus lewat, mau lewat harus selesai bersih. Apalagi Pak? Jadi begini.
kenyamanan, kekhawatiran kalau misalnya ada kekhawatiran pohon tumbang di musim penghujan ini, maka yang harus dilakukan oleh DLH adalah merapikan pohon, meranting pohon, paling tidak 20 pohon lah satu hari agar aman gitu. Tidak ada 20 pohon itu setiap hari sepanjang tahun. Setiap hari. Sepanjang tahun. Ya, kalau misalnya kalau sepanjang tahun tidak mungkin ya, karena pada saat musim kering, kalau misalnya dipangkas itu juga pohon akan mati. Jadi pada saat musim penghujan seperti ini, itu yang harus gencar-gencarnya perantingan. Sekarang ada perantingan di Ahmad Yani, kemudian perantingan yang di Kertajaya. Ya mohon maaf kalau misalnya sampai mengganggu lalu lintas. Kenapa saya lakukan siang hari? Karena siang hari itu manusia itu kerjanya memang siang. Kalau malam itu, kalau tidak biasa kerja malam, terus kerja malam itu juga berbahaya. Nah, ya, terus Pak, kemudian lampu juga berpengaruh. Kita kan nggak kelihatan kalau malam hari itu. Ya, tadi ada beberapa sebagian protes dari masyarakat. Kenapa proyek-proyek seperti itu dikerjakan siang hari? Kenapa tidak malam hari? Alasannya salah satunya mungkin penerangan dan lain-lain. Iya, penerangan dan kebiasaan kerja. Tapi dampak kemacetan lalu lintas kadang-kadang raja itu protes, Pak. Ya wajar lah seperti itu. Jadi memang dalam hal apapun pembangunan itu pasti ada dampaknya. Meskipun malam juga berdampak juga. Dampaknya juga bagi keselamatan pekerjanya juga. Kalau misalnya kita ada hati-hati gitu. Jadi memang harus ada pilihan, prioritas yang mana gitu. Selama itu masih bisa ditoleransi ya lanjutkan. Karena memang perantingan ini harus harus dilakukan karena menyangkut nyawa. Kalau misalnya sampai kena ketiban yang seperti dulu-dulu sehingga bisa menyebabkan nyawa melayang, kan ini juga eman juga. Oh iya. Terus yang tadi kan masalah kebersihan, terus kedua masalah lampu, gitu, ya, penerangan jalan. Ya. Kalau penerangan jalan sudah di disub. Kalau di disub, jadi untuk penerangan jalan sekarang sudah di Dinas Perhubungan, jadi DLH tidak menangani PJU. Nah, terkait mungkin Pak Hebi punya program yang belum pernah dilakukan, bukan merendahkan yang sebelumnya ya, tapi minimal inovasi. Ya ini tadi. Apa jadi yang ditawarkan? Yang pertama itu adalah kita itu kan banyak stafnya, artinya pekerjanya itu banyak. Pekerjanya baik di kebersihan maupun di taman itu kan banyak. Bagaimana cara ngontrolnya? Tahu si A itu kemudian sedang apa, itu bagaimana cara mengontrolnya? Nah, karena visi misi wali kota adalah menuju kota modern, maka mau tidak mau harus ada aplikasi yang untuk mengontrol itu. Kenapa? Karena kalau tidak terkontrol itu uang negara akan hilang sia-sia. Caranya? Nah, nanti akan kita buat aplikasi yang bisa mendeteksi kegiatan dari petugas-petugas lapangan. Iki apa turu, apa kerja, apa ngopi, apa nandi, kan gitu. Iya, siap, luar biasa. Nah, ini yang harus dilakukan. Yang selama ini mungkin belum jadi belum hanya ada, membersihkan. ya. Ya. Nah, itu harus dilakukan. Yang kedua, pelayanan kebersihan yang terkait tadi, bulky waste yang sampah-sampah besar tadi, sama electronic waste, TV mbuake nanti. HP ini sekarang kan gampang sing 500.000-an terus kemudian dibuang begitu saja di sungai. Itu seharusnya tidak boleh. Itu electronic waste, itu B3. Nah, inilah yang nanti akan kita sosialisasikan terkait penanganan elektronik waste ini. Kita buatkan di Keputi sana, kemudian kita olah apa yang harus dilakukan. Nah, terkait dengan program ini, Pak, kira-kira Pak Hebi ini kan ada target dari wali kota ya. Kira-kira ini bisa terrealisasi berapa bulan, Pak, dari pertama kali dilantik sampai ukurannya berapa bulan program ini bisa jalan? Kalau program itu jalan cepat, Pak. Yang sulit itu adalah bagaimana meyakinkan warga, sosialisasi ini.
itu sampai ke masyarakat, ke warga itu sulit. Kenapa? Karena kebiasaan asal Bapak tahu Pak, warga itu kalau membuang kasur itu pas hujan. Kenapa seperti itu? Ben gak dibengoi tanggane. Iya. Ya, jadi pas hujan itu hujan terus itu kasur cara. itu dibawa sama warga itu, taruh entah itu di sungai atau di jalan. Maunya sih tidak di sungai, di jalan. Tapi karena kentir masuk ke sungai nyumpet Pak, terus buyar wis. Jadi banyak cara untuk membuang sampah ya. Nah, jadi kalau membuang sampah besar itu biasanya pas hujan. Berarti keywordnya itu kesadaran masyarakat Pak ya? Ya. Lah ya. Bagaimana menyadarkan masyarakat agar tidak buang sampah dan lain-lain? Kita kan ada program. Di kita itu ada seksi untuk pemberdayaan warga. Satu, yang kita sasar ada beberapa. Satu, yang pertama SD dulu, SD SMP yang kita punya. Kita punya program Adiwiyata. Paling tidak masukkanlah program lingkungan itu terhadap anak-anak ini. Biar nanti mindsetnya itu agar nanti bisa terbentuk. Jadi berarti sejak dini ya, betul. Mengenal lingkungan dididik sejak dini gitu. Betul, itu SD SMP ya. Kemudian untuk yang di kampung ada Proklim tadi. Apa itu Pak? Program kampung lingkungan apa ya, yang tujuannya adalah menata kampung tersebut supaya nyaman dihuni. Artinya di sana juga merubah mindset, tidak hanya fisik kampungnya saja, tetapi wonge juga. Kita tidak mau juara-juaraan hanya karena fisik kampung, fisiknya apik tapi minggu depan sudah jelek. Tetapi kita pingin mindset. Contoh ya Pak. Saya kalau ngecek kampung itu juara atau tidak mudah. Saya bawa permen, kemudian saya berikan ke anak-anak. Dibuang di mana? Nah, bungkus itu dibuat nang ndi? Nek masih tetap dibuat sembarangan, meskipun kampungnya apik, istilah wong Surabaya boceh. Siap, ya. Boceh. Berarti balik lagi ke target tadi Pak. Ya. Kira-kira mulai dari program sampai sosialisasi sampai terrealisasi berapa bulan itu? Ini akan lebih cepat. Saya pikir akan lebih cepat. Kenapa? Karena sudah ada pondasinya. Dulu pada wali kota sebelumnya sampai Pak Bambang Desa dan sebagainya sudah ada pondasi-pondasi itu. Nah, memang perlu ada maintenance. Siapa yang di-maintenance? Kalau di kampung itu ya kader lingkungan. Kalau di sekolahan ya gurunya. Kemudian di perusahaan ada juga perusahaan hijau itu. Siapa? Ya manajernya gitu. Nah, ini yang harus di-maintenance. Jadi supaya bagus itu ya sasarannya itu toko kuncinya siapa? Ini tadi yang di-maintenance. Nah, memaintenance ini juga perlu waktu. Apa kebutuhan mereka, kesulitan mereka. Kemudian apa visi misi kita. Yang loss di kita adalah mereka tidak di-maintenance, kemudian jalan sendiri, kita tidak tahu sampai mana itu kemajuannya. Nah, ke depan kita maunya seperti itu. Ya Pak, yang terakhir Pak ya. Ya. Kalau Pak Happy tidak mampu memenuhi, mundur Pak. Jadi begini, kalau misalnya target yang diberikan oleh wali kota itu tidak mampu saya penuhi, maka konsekuensi dari saya adalah mundur Pak. Tanpa diminta Pak ya? Ya, tanpa diminta. Ya karena itu makanya harus ada indikator-indikator. Saya tidak berani ngomong kapan itu, karena kesulitan-kesulitan yang ada kan tidak bisa diprediksi kesulitan-kesulitan tersebut. Gitu. Kenapa saya tidak bisa mencapai misalnya ya? Tapi saya yakin bisa mencapai. Itu pasti ada hambatan-hambatan yang tidak bisa diperkirakan. Tapi maksimal dalam 1 tahun itu pasti tercapai Pak ya? Karena evaluasinya menurut wali kota dalam... Kalau sekarang pun itu kalau misalnya misalnya contoh ya, kalau misalnya 6.30 harus tercapai kebersihan, itu saya pikir sudah 80% lah. Surabaya ini jam 6:30 itu sudah bersih. Ya, cuma ini perlu lagi diperluas. Gitu.
Seperti itu, Pak. Oke, demikian bincang saya dengan Pak Hebi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Semoga penjelasan barusan yang disampaikan Pak Hebi bisa dimengerti, dipahami, dan diamalkan oleh masyarakat Surabaya. Amin. Apa yang harus diamalkan? Membuang sampah tidak sembarangan. Karena membuang sampah tidak sembarangan akan mempersulit kerja Pak Hebi. Bukan, mempersulit warga sendiri. Mempersulit warga sendiri. Iya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.